Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dunia IT 15. Kali ini kita akan membahas tentang format penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah banyak ragamnya. Ada yang berbentuk makalah, ada yang berbentuk skripsi, ada yang berbentuk karya tulis. Sebagian orang belum terbiasa menggunakan fasilitas Office yang ada, sehingga agak kesulitan dalam membuat format penulisan karya ilmiah. Berikut langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan agar mempermudah dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, kita buka dulu Office yang mau kita gunakan. Kebetulan kali ini Dunia IT menggunakan Microsoft Office Word 2016. Langkah pertama, kita buat dulu judulnya, judul bab, misalnya bab 1 pendahuluan. Kemudian langsung kita bisa edit di blok dulu menggunakan Ctrl Shift, kemudian panah ke atas, kemudian Ctrl B, kemudian Ctrl E, ya. Kemudian untuk spasinya Ctrl 1. Kemudian di bagian layout kita rubah bagian spacing afternya jadi 0. Lanjut, tekan Enter 2 kali, kemudian kita tekan Ctrl J. Nah, untuk format penulisan biasanya dimulai dengan huruf A besar, ketika tekan titik kemudian spasi, biasanya bullet and numberingnya otomatis seperti ini. Kalau kita perhatikan di bagian rulernya, paragrafnya sudah maju satu tab ke depan. Untuk mengundurkannya satu langkah, kita tekan Ctrl Shift M biar mundur satu tab ke belakang. Baru kita isi misalnya latar belakang. Lanjut, misalnya rumusan masalah. Lanjut, tujuan. Lanjut lagi, manfaat. Setelah submaterinya kita buat, baru kita masuk ke masing-masing paragraf. Misalnya di poin A, latar belakang, kita tekan Enter. Kemudian kita hapus dengan backspace. Nah, di awal kalimat biasanya berbentuk paragraf. Kali ini kita bisa kopikan ya, dari salah satu tulisan orang. Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Biasanya di awal kalimat agak menjorok ke dalam sebanyak 5 karakter ya. Seperti itu. Baru di akhir kalimat kita tekan Enter lagi. Nah, baru kita sisip lagi dengan kalimat yang kita perlukan. Ya, seperti ini. Nah, hasil tulisan kita beraturan. Untuk paragrafnya sendiri tergantung ketentuan. Nah, kita kali ini menggunakan 1,5 spasi 1,5, kita tekan Ctrl 5 ya. Ctrl 5 ya, seperti ini untuk satu spasi. Lanjut ke poin B nya, rumusan masalah. Misalnya kita tekan Enter dulu, kemudian hapus dengan backspace. Agar memiliki paragraf yang sama antara yang di atas dengan di bawah, jadi di latar belakang kita sudah buat paragrafnya, kemudian di rumusan masalah kita juga mau buat lagi paragraf baru, otomatis kita memerlukan ukuran yang sama antara latar belakang dengan rumusan masalah. Untuk itu kita bisa menggunakan fasilitas point pointer, ada di home, format pointer ya. Jadi caranya klik dulu, kita taruh dulu kursornya di paragraf yang mau kita kopikan formatnya.
Kemudian setelah ditaruh, kita klik format pointer, kemudian kita klik lagi di bagian yang ingin kita samakan, ya seperti ini. Hasil ukurannya akan sama. Lalu kita copy lagi, misalnya ya, ini hanya sebagai contoh ya, seperti ini. Hanya sebagai contoh ya. Alhasil tulisan kita terlihat beraturan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, hal utama yang paling utama kita lupa tadi di awal adalah layout. Nah, kita klik layout, kemudian back setup. Ukurannya biasanya untuk makalah ataupun karya ilmiah 4:3:4:3 ya. Oke, seperti ini. Jika dirasa terlalu jarak, kita bisa rubah 3:3:4:3. Oke. Demikian tutorial hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.